Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Ibu Cika selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Amelia Savitri dan juga anggota kelompok lainnya ada Sela Dwi Novianti, Nadia, dan Selvi Francisca. Di sini kami akan membahas tentang kewirausahaan. Nah, di sini kami akan membahas mem- di sini kami akan membagikan hasil diskusi mengenai memilih pekerjaan atau pengusaha, bagaimana cara memulainya, dan faktor apa yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan usaha. Nah, di sini kami memilih untuk menjadi pengusaha. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kami akan membahas hasil diskusi kami. Materi pertama akan dibacakan oleh Sela Dwi Novianti. Kepada Sela kami persilakan. Di sini kami mengambil ide usaha kemplang udang. Kemplang udang adalah kerupuk khas berbahan dasar udang yang gurih dan renyah. Kenapa kami memilih usaha ini? Karena pertama, permintaan camilan gurih dan ringan selalu tinggi. Kedua, kemplang udang punya cita rasa khas dan cocok sebagai oleh-oleh. Yang ketiga, bahan baku tersedia melimpah khususnya di daerah Sungsang, Sumatera Selatan, yang di mana daerah Sungsang, Sumatera Selatan adalah salah satu penghasil udang terbesar yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Profil usaha. Visi kami adalah menjadi produsen kemplang udang terbaik dengan cita rasa khas dan kualitas premium. Sedangkan misinya adalah menghadirkan kemplang udang yang renyah, gurih, dan sehat, memberdayakan nelayan lokal sebagai pemasok bahan baku, menyediakan cemilan khas daerah dengan kemasan modern. Baik, di sini kami telah menganalisis pasar, yaitu yang pertama target pasar. Target pasarnya adalah yang pertama warga lokal, yaitu warga sekitar pasar, tradisional atau toko oleh-oleh. Yang kedua nasional, melalui pemasaran online, marketplace, dan reseller. Yang ketiga, yaitu turis menjadi oleh-oleh khas daerah. Yang kedua yaitu keunggulan produk. Keunggulan produk kami adalah rasa udang yang kuat dan otentik, kedua tekstur lebih renyah dan tahan lama, lalu kemasan menarik dan higienis. Lalu ke analisis pesaing, kami telah mencari tahu kelebihan dan kekurangan pesaing dan tawarkan keunikan, varian rasa, kemasan menarik, atau harga lebih kompetitif. Langsung Bene. Analisis SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Ada bahan baku melimpah dan segar. Resep autentik dengan cita rasa khas. Tiga, kemasan menarik dan praktis. Kedua, weaknesses atau kelemahan. Butuh waktu untuk membangun brand. Persaingan cukup ketat dengan produksi serupa. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Cemilan khas daerah makin diminati sebagai oleh-oleh, bisa dipasarkan secara online ke seluruh Indonesia. Keempat, threats atau ancaman. Fluktuasi harga bahan baku udang, munculnya pesaing dengan harga lebih murah. Perencanaan produksi. Bahan baku udang segar, tepung tapioka, bumbu rempah, garam, bawang, dan lain-lain. Telur. Proses produksi. Pengolahan udang. Udang dibersihkan, dihaluskan, dan dicampurkan dengan tepung dan bumbu. Dua, pembentukan adonan. Adonan dibentuk bulat, pipi dikeringkan. Tiga, pengeringan. Kelempang dikeringkan hingga siap digoreng. Empat, penggorengan. Digoreng hingga mengembang dan renyah. Lima, pengemasan. Dikemas dengan menarik, dilengkapi label. Perhitungan modal. Modal awal bahan baku yaitu 2 juta, peralatan penggilingan, penggorengan, pengemasan yaitu 5 juta, kemasan 1 juta, biaya promosi 500, total modal 8.500.000. Estimasi harga jual 15.000 sampai 20.000 per bungkus atau 200 gram. Keuntungan biaya produksi per bungkus 8.000, harga jual 15.000, keuntungan per bungkus yaitu 7.000.
Baiklah, selanjutnya rencana pengembangan usaha. Tahun pertama, fokus membangun brand dan memperluas pasar lokal. Tahun kedua, menambah varian rasa seperti pedas, barbecue, dan keju. Tahun ketiga, ekspansi ke pasar nasional dengan distributor dan reseller. Tahun keempat, membuka toko fisik atau outlet di pusat-pusat oleh-oleh. Selanjutnya, strategi pemasaran secara offline, toko oleh-oleh, warung, dan pasar tradisional, pemeran atau festival. Selanjutnya, strategi pemasaran secara offline seperti toko oleh-oleh, warung, dan pasar tradisional, pameran atau festival kuliner. Kalau secara online, marketplace atau Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Faktor keberhasilan dan kegagalan. Faktor keberhasilan, kualitas udang dan rasa konsisten, kemasan menarik dan higienis, pemasaran efektif, inovasi varian rasa. Faktor kegagalannya, bahan baku tidak konsisten, bersaing ketat tanpa keunikan, manajemen produksi dan keuangan buruk, dan kurangnya promosi. Nama merek dan logo branding. Nama merek kami yaitu Kemplang for You, yaitu empatnya karena kami berempat membuat usaha ini dan U-nya adalah udang. Dan logo brandnya seperti yang dilihat di layar, seperti itu. Strategi pengelolaan resiko. Jadi, jika ada risiko yang datang, kami telah merencanakan apa saja yang harus kami persiapkan. Yaitu yang pertama, jika harga bahan baku naik, maka kami akan cari supplier cadangan atau buat kontrak harga tetap. Lalu, jika persaingan makin ketat, kami akan menawarkan keunikan baru, misalnya varian rasa yang baru, yaitu varian rasa premium. Terus yang ketika penjualan menurun, kami akan mengaktifkan promosi di media sosial dan membuat diskon khusus yang menarik. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.